balik lagi nih sama aku di channel Denisa Nadira. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, gimana kalau aku nanyain kabar kalian? Kabar kalian gimana nih? Baik, buruk, senang, sedih, atau sebenarnya kalian biasa aja? Oke, kalau kemarin kita udah bahas tentang politik, dinasti politik, bagaimana cara kerja dinasti politik itu, dan kenapa sih dinasti politik itu bisa mengakar atau bahkan sudah mengakar di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, di video hari ini aku bakal membahas tentang dinasti Chasan-Sohib. Chasan-Sohib, apa sih itu? Nah, jadi aku mau jelasin dulu. Chasan-Sohib itu ialah politik dinasti yang terjadi di Banten yang berawal dari Ratu Atut-Chosia. Dia adalah pendiri dinasti Chasan-Sohib karena beliau berhasil menjadikan anggota keluarganya atau bahkan yang berhubungan dengan keluarga mereka itu memimpin di Provinsi Banten. Tadi kan aku sebutin ya Ratu Atut-Chosia. Kalian udah pada tahu belum sih? Atau jangan-jangan kalian juga kelahirannya sama kayak aku lagi. 2006, 2007, 2008. Waduh, Gen Z ya kita semua. Kalau misalkan kita masih kelahiran 2006 sampai 2008. Karena Ratu Atut-Chosia sendiri itu sebenarnya mantan gubernur Banten sejak tahun 2006 sampai 2015. Nah, 2006 ini nih aku baru lahir, sekitar umur 3 bulan lah. Beliau menjabat sebagai gubernur Banten. Sebenarnya siapa sih beliau ini? Kenapa kok tiba-tiba dia bisa menjadi pendiri dinasti Chasan-Sohib? Kenapa? Oke, jadi sebelum aku menjawab pertanyaan itu, aku mau ngejelasin nih latar belakang Ratu Atut-Chosia terlebih dahulu ya, biar kalian gak bingung nih. Ratu Atut-Chosia itu ialah mantan gubernur Banten dari tahun 2006 sampai tahun 2015. Beliau lahir pada tanggal 16 Mei tahun 1962 di Serang, tepatnya di Banten. Nah, sebelum beliau menjadi gubernur Banten, beliau pernah menjabat sebagai wakil gubernur pada tahun 2002 di bawah naungan Djoko Munandar, yang pada saat itu ialah gubernur Banten. Karena Djoko Munandar itu terjerat kasus korupsi di Banten, ia akhirnya digantikan dan Ratu Atut-Chosia dipilih oleh mantan presiden kita, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi gubernur Banten untuk sementara dan melanjutkan tugas administratif Djoko Munandar. Nah, dari transisi pergantian gubernur lama dengan gubernur baru, Ratu Atut masih bertanggung jawab atas pemilu di tahun 2006 dan beliau mencalonkan diri dan memilih Muhammad Masduki sebagai wakil gubernur. Ratu Atut akhirnya memenangkan pemilu pada tahun 2006 pada tanggal 26 November dan menjadi gubernur Banten periode 2006 sampai 2011 dengan Muhammad Masduki sebagai wakil gubernur. FYI, Ratu Atut-Chosia itu adalah gubernur perempuan pertama loh yang ada di Indonesia. Dan beliau berhasil menjabat selama kurang lebih 2 periode. Selama menjabat, Ratu Atut-Chosia atau yang bisa kita sebut Ratu Atut itu aktif dalam membangun hubungan politik dan bisnis di Banten. Eits, tidak hanya itu saja, beliau juga mendukung dalam pembangunan infrastruktur loh. Salah satu contohnya ialah Jembatan Selat Sunda yang dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Banten. Beliau juga aktif dalam mengembangkan pendidikan di wilayah terpencil serta mengadakan beasiswa untuk anak-anak. Beliau juga berhasil memelihara kesehatan rakyat dengan cara membangun rumah sakit dan puskesmas, serta bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, Ratu Atut-Chosia juga bahkan aktif loh dalam meningkatkan pariwisata yang ada di Banten. Beliau berhasil memberdayakan sumber daya yang ada di Banten. Nah, itu tadi sedikit latar belakang tentang Ratu Atut-Chosia. Sekarang kalian tahu kan siapa sih itu Ratu Atut-Chosia? Kenapa dia bisa menjadi awal pendiri dari dinasti Chasan-Sohib ini?
Kali ini aku bakal ngasih tahu kalian nih, sebelum kita lanjut ya ke episode berikutnya, kalian harus siapin buku catatan kecil kalian karena di sini pembahasannya bakal lebih sulit karena ini menyangkut anggota keluarganya Ratu Atsuchosia yang berhasil menguasai Banten. Ada banyak loh ternyata, kira-kira lebih lah dari 5 anggota. Bahkan adik iparnya, anaknya, saudara tirinya. Mereka juga bagian dari dinasti Chasan Sohib ini juga loh. Makanya guys ya, kalau kalian mau tahu video berikutnya, jangan lupa like, comment, and share ke teman kalian.